Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa nih, sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mau ingatin buat kalian untuk tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol loncengnya terlebih dahulu, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya. Selagi nonton, bisa kalian sempatkan tekan tombol like dan tinggalkan komen kalian di bawah, biar makin rame video kita yang satu ini. Disclaimer, untuk para subscriber channel Storytime, cerita ini hanya karya fiksi. Segala tindakan yang ada dalam ceritanya hanyalah imajinasi semata. Kami tegaskan bahwa video ini tidak bermaksud mendorong atau mempromosikan tindakan kekerasan dan tindakan berbahaya apapun. Dimohon untuk kalian dapat memahaminya dengan baik. Tanpa menunda dan banyak basa-basi, langsung masuk ke ceritanya. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Billy Duan dan Song Hualin pergi mengunjungi kedai mewah dan minum bersama. Saat itu, senyuman Billy Duan menawan membuat Song Hualin sekali lagi merasakan perasaan yang tidak biasa. Wajahnya terus merona. Dia terus mencoba menyembunyikan perasaannya. Menerima cangkir dari Billy Duan dengan senyuman lembut mengatakan, mereka akan bekerja keras bersama. Keduanya membenturkan lembut cangkir mereka, tanda bahwa hubungan mereka menjadi semakin dalam. Setelah meminum beberapa gelas dan makan banyak makanan, pada akhirnya mereka selesai dan meninggalkan kedai. Mereka berjalan berdua beriringan layaknya sepasang kekasih. Billy Duan menatap Song Hualin di sampingnya dengan senyuman mengatakan bahwa ia menikmati waktunya. Song Hualin dengan senyuman lembut menimpali bahwa ia merasakan hal yang sama. Kata-kata itu mengakhiri percakapan mereka untuk sejenak, dan mereka meneruskan perjalanan mereka beriringan. Saat itu, tiba-tiba terdengar sebuah suara memanggil Song Hualin dengan sebutan Junior. Song Hualin dan Billy Duan secara bersamaan menoleh ke arah sumber suara tersebut. Tidak jauh dari mereka, beberapa orang yang sepertinya seniman bela diri dari sebuah sekte menghampiri Song Hualin dan Billy Duan. Song Hualin sepertinya mengenali mereka dan memanggil mereka sebagai senior. Billy Duan terkejut mendengar Song Hualin memanggil para seniman bela diri tersebut sebagai senior. Terutama adalah orang yang tengah berbicara itu. Dia adalah Hu Yanzhou. Hu Yanzhou mengatakan dengan santai, tadi ia mengira bukan Song Hualin, tapi tampaknya ia tidak salah menebak. Hu Yanzhou mengajukan pertanyaan lain. Mengapa Song Hualin waktu itu pergi secara tiba-tiba dan kembali tanpa mengucapkan salam perpisahan? Apakah Song Hualin tahu betapa cemasnya dirinya? Song Hualin terlihat tidak begitu nyaman ketika menimpali. Itu karena dia memiliki urusan penting. Song Hualin benar-benar tidak nyaman ketika mengatakan semuanya, seolah ada hal yang mengganggunya. Billy Duan melihat itu pada Song Hualin dan bergumam. Mengapa Song Hualin terlihat tidak senang? Bahkan senyuman Song Hualin terkesan dipaksakan, dan kata-katanya selalu bergetar. Song Hualin kemudian memperkenalkan Hu Yanzhou pada Billy Duan, bahwa Hu Yanzhou berasal dari keluarga Huyan. Hu Yanzhou hanya tersenyum tenang, sedangkan Song Hualin dengan senyuman dan ada sedikit rona di wajahnya memperkenalkan Billy Duan. Tapi sebelum Song Hualin menyebutkan apapun, Billy Duan dengan percaya diri dan juga lantang mengatakan bahwa dirinya adalah Billy Duan, tunangan dari Song Hualin. Billy Duan mengatakannya dengan keras, seolah ingin dunia tahu bahwa Song Hualin adalah miliknya. Mendengar Billy Duan mengatakannya secara gamblang dan lantang, membuat Song Hualin semakin merona. Wajahnya memerah. Dia tidak menyangka Billy Duan akan mengatakan hal itu. Hu Yanzhou segera mengatakan, ternyata Billy Duan adalah tunangannya Song Hualin. Hu Yanzhou sedikit terkejut ketika mengatakan itu. Billy Duan masih dengan tenang membenarkannya. Hu Yanzhou dengan tulus mengucapkan salamnya. Dia merasa senang bertemu dengan Billy Duan secara pribadi. Ia sering mendengar tentang Billy Duan, tapi baru kali ini mereka bertemu. Dirinya adalah Hu Yanzhou, senior Song Hualin. Billy Duan bergumam, Huyan, salah satu keluarga bela diri tersohor. Tingkatannya hanya di bawah 5 klan besar di dataran tengah. Jadi, Song Hualin menjadi murid di tempat mereka. Hu Yanzhou sedikit membungkuk mengatakan dengan sopan agar Billy Duan menjaga Song Hualin baik-baik. Billy Duan menimpali, dirinya yang seharusnya mengatakan itu.
Song Hualin masih dengan khawatir menanyakan jika ia boleh tahu ada urusan apa mereka datang ke tempat ini. Hu Yanzhou mengatakan bahwa ia datang bersama dengan Master untuk mengurus masalah di Shandong. Mendengar kata Master membuat Song Hualin ketakutan. Kini dia terlihat bergetar. Nada suaranya tidak tetap dan ada getaran pula mengatakan, "Apakah Master juga datang?" Hu Yanzhou tersenyum lembut membenarkannya. Master akan senang jika dapat bertemu dengan Song Hualin. Mereka menginap di kediaman keluarga Zhu di Zhoucheng. Song Hualin dapat datang dan berkunjung kapan saja. Song Hualin terlihat semakin terkejut. Semakin dilihat ekspresinya semakin ingin menangis. Billy Duan menyadari perubahan ekspresi Song Hualin masih tetap diam. Hu Yanzhou berbalik dan berpamitan pergi. Ia harus pergi karena ada kesibukan. Jadi pastikan Song Hualin tidak lupa untuk mengunjungi master mereka. Song Hualin tidak membalas dan hanya diam. Billy Duan yang ada di belakangnya pun begitu. Diam tidak menimpalinya. Hu Yanzhou tersenyum berpamitan pada Billy Duan. Billy Duan menimpali dengan senyuman. Setelah kepergian Hu Yanzhou dan yang lainnya, suasana sedikit canggung dan keheningan jatuh di antara Billy Duan dan Song Hualin. Billy Duan hanya memandang Song Hualin yang masih memasang ekspresi sedih dan takut. Dia bergumam. Entah apa yang terjadi, tapi Song Hualin terlihat tidak senang. Billy Duan pada akhirnya membuka suara menanyakan, haruskah mereka kembali? Song Hualin masih diam 1000 bahasa. Billy Duan tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak tahu masalahnya dan tidak tahu apa yang terjadi. Billy Duan berbalik dan menunggu untuk Song Hualin mengikutinya dari belakang. Namun tidak ada reaksi dari Song Hualin. Billy Duan berbalik melihat Song Hualin. Ternyata Song Hualin menarik baju Billy Duan untuk menghentikannya. Billy Duan terdiam. Dia tidak bisa menanyakan dan hanya menunggu Song Hualin untuk mengatakannya. Sedangkan Song Hualin seolah ingin menangis. Dengan ekspresi penuh emosi, Song Hualin mengatakan untuk mereka pergi minum dulu sebelum kembali. Tapi yang ia maksud adalah minum sungguhan, yang artinya Song Hualin ingin minum sampai oleng. Di malam hari, mereka berdua mengunjungi kedai minuman yang biasa mereka kunjungi berdua. Billy Duan saat itu terlihat begitu terkejut melihat Song Hualin yang ada di depannya. Apa yang membuat Billy Duan terkejut adalah Song Hualin saat itu minum dengan ugal-ugalan, seolah minuman enak itu adalah air putih. Tidak hanya sekali, Song Hualin terus menuangkan minuman demi minuman dalam gelasnya dan menenggaknya. Billy Duan yang melihat itu tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa menunggu Song Hualin menyelesaikan minumnya. Untuk beberapa saat, pada akhirnya Song Hualin telah menyelesaikan beberapa gelas dan berhenti. Wajahnya memerah karena oleng. Billy Duan masih terus diam menunggu Song Hualin membuka percakapan. Setelah sejenak, pada akhirnya Song Hualin mengatakan, ia mulai mempelajari seni bela diri dari masternya ketika ia masih berusia 15 tahun. Ayahnya benar-benar senang ketika tahu ia mendapatkan master dari keluarga Huyan. Song Hualin menceritakan masa lalunya, perlahan demi perlahan, yang mana dulu ketika dia di sana, masternya memperlakukannya dengan begitu baik. Tapi ketika ia tumbuh dewasa, ia menyadari perubahan tatapan dari masternya. Meski begitu, ia tidak mempercayai itu karena masternya memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Namun ketika ia berusia 20 tahun, masternya tiba-tiba muncul di dalam kamarnya pada malam hari. Dia terbangun karena terkejut. Saat itu, ia mencium bau minuman enak yang menyengat dari masternya, sampai-sampai bisa membuatnya melihat matanya dengan jelas, bahwa masternya memandanginya dengan penuh pikiran tidak senonoh. Tapi ada keraguan dari tatapannya, apakah masternya akan melakukan itu padanya atau tidak. Song Hualin semakin lama semakin meneteskan air matanya mulai menangis. Suaranya bergetar ketika meneruskan. Ia terkejut sampai membuatnya memukul masternya. Setelah itu, ia langsung melarikan diri dan kembali ke keluarga Songnya. Mata Song Hualin sembab karena air mata. Dia menumpahkan semua isi hatinya. Semua trauma yang dia alami dia ceritakan pada Billy Duan, seolah Song Hualin telah mempercayai Billy Duan. Billy Duan menunduk, ekspresinya kaku ketika dia bergumam. Sekarang ia tahu alasan Song Hualin membenci minuman enak. Billy Duan mengingat ketika Billy Duan masihlah Billy Duan yang asli, yang mana setelah mendengar Song Hualin kembali,
Billy Duan segera menemuinya dan membuat keributan ketika dirinya sedang oleng. Song Hwalin terus menangis dan menceritakan dengan suara lirih. Ia tidak bisa memberitahu ayahnya tentang semua ini. Ia pulang dengan beralasan bahwa latihannya telah selesai. Song Hwalin berhenti sejenak yang kemudian tangisnya mulai pecah dengan suara. Dia mengusap air matanya meneruskan. Sejak hari itu, ia selalu bermimpi buruk dan masih mendapatkan mimpi tentang malam itu. Tidak ada gunanya menenangkan dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa itu semua hanyalah masa lalu dan tidak ada yang terjadi. Billy Duan merasakan emosi di hatinya memuncak bergumam. Mau itu baik Pyo atau Song Hwalin, mereka tersiksa dari luka yang membekas sampai terbawa dalam mimpi. Billy Duan menuangkan minuman enak dalam cangkirnya dan menenggak bersama dengan Song Hwalin. Tidak ada suara di antara mereka, hanya suara tegukan yang terdengar menghabiskan minuman enak di cangkir mereka. Mereka terus menenggak minuman enak hingga pagi hari menjelang. Billy Duan terlihat menggendong Song Hwalin di punggungnya. Dia berjalan secara perlahan menuju kediaman keluarga Song. Billy Duan yang sedikit oleng menggendong Song Hwalin bergumam. Itu sungguh merepotkan. Mereka berakhir minum sampai pagi. Ia yakin keluarga Song tengah panik sekarang. Sedangkan Song Hwalin tenang dan tidur di gendongan Billy Duan. Tiba-tiba Song Hwalin dalam gendongan Billy Duan mengatakan untuk Billy Duan tidak membencinya. Billy Duan terkejut namun dia tidak menimpali kata-kata Song Hwalin karena Song Hwalin mengatakannya ketika dia tengah oleng. Song Hwalin melanjutkan, ia juga berusaha melakukan yang terbaik. Billy Duan pada akhirnya menimpali bahwa ia tidak membenci Song Hwalin sama sekali. Song Hwalin membuka matanya yang berat mencoba mengkonfirmasi. Apakah Billy Duan yakin tentang itu? Billy Duan tersenyum mengatakan tentu saja. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba Song Hwalin menggigit Billy Duan di pundaknya dengan keras. Itu terjadi sejenak yang pada akhirnya Song Hwalin melepaskannya ketika Billy Duan mengerang. Song Hwalin masih tidak percaya mengatakan, Billy Duan pasti berbohong. Billy Duan pasti membencinya. Billy Duan hanya tersenyum dan tidak menimpali ocehan Song Hwalin lagi. Billy Duan tiba-tiba terkejut ketika melihat wajah Song Hwalin yang benar-benar tertidur kali ini. Wajahnya merah dan napasnya menggebu. Billy Duan hanya terus menggendong Song Hwalin di punggungnya tanpa mengatakan apapun lagi. Dia menghela napas panjang-panjang kembali ke kediaman Song. Dia bergumam, ini adalah pertama kalinya ia digigit oleh seorang wanita. Setelah beberapa waktu berjalan, mereka pada akhirnya sampai di kediaman keluarga Song. Song Hwalin ditempatkan di kamarnya karena tertidur. Billy Duan berakhir meminta maaf pada Song Yujing. Mereka minum sampai tidak ingat waktu dan berakhir sampai pagi. Billy Duan menunduk tulus meminta maaf. Song Yujing mengatakan dengan senyuman bahwa ia tidak terlalu khawatir karena Song Hwalin pergi dengan Billy Duan. Sedangkan pengawal Song Hwalin menatap Billy Duan dengan tidak senang. Billy Duan bergumam, mana mungkin Song Yujing tidak khawatir dengan mengetahui putrinya keluar semalaman bersama dengan seorang pria. Mungkin Song Yujing tidak memperlihatkannya karena Song Hwalin kembali dengan aman. Song Yujing mengatakan ia yakin Billy Duan juga lelah. Segera kembali dan beristirahat saja. Ia berterima kasih karena telah mengantar Song Hwalin kembali. Billy Duan menunduk menimpali, ia akan berhati-hati agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Berpindah ke kediaman keluarga Ju. Saat itu, seseorang yang tengah membersihkan pedang kesayangannya menanyakan apa yang terjadi. Seseorang itu tengah berbicara dengan Hu Yanzhou. Hu Yanzhou saat itu mengatakan, Yan Hua si pembantai menetap di kediaman Ming Xiu saat ini. Ada 5 bawahan yang bermaninya. Mereka itu orang-orang yang selalu bergerak bersama. Juga dikenal sebagai Five Heavenly Blades. Yang tidak lain itu adalah sang master. Master dari Song Hwalin dan juga Hu Yanzhou. Hu Yanzhou saat itu tersenyum mengatakan, ia ingat bahwa ia tadi berpapasan dengan junior Song Hwalin. Master Hu Yan tiba-tiba menghentikan tangannya yang membersihkan pedang dan mengulangi nama Song Hwalin. Hu Yanzhou membenarkannya. Song Hwalin bersama dengan tunangannya, Tuan Muda Billy Duan. Master Hu Yan tidak mengatakan apapun dan hanya memasang ekspresi yang sulit untuk dijelaskan. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Return as the Heavenly Demon part ke-30.
Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.